这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 833 sampai 834 atau episode 859 sampai 860 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah memasuki tanah kegelapan. Kemudian dia menargetkan Bedi untuk menangkapnya. Ternyata Bedi telah menerobos ke tingkat 5. Kemudian Lu Feng menemukan lokasi Bedi berada berdasarkan panduan Morosa. Kemudian terjadi pertarungan yang berkelanjutan antara Luo Feng dan Bedi. Luo Feng, mengenakan baju besi perak putihnya, berdiri di kejauhan. Dia memiliki 5 pasang sayap yang terentang dari punggungnya, dan memegang pedang bayangan darahnya. Luo Feng menatap Bedi. Mengapa kita tidak melanjutkan? Kamu memang layak disebut master nomor 1 di Samudra Semesta, kata Bedi. Sekarang, terlebih lagi, Bedi tidak berani meremehkan pemimpin Bima Sakti ini. Kekuatan sakti yang kamu miliki sebagai cadangan jauh melebihi imajinasiku yang paling liar. Sepertinya menggunakan gerakan sederhana seperti itu, untuk membunuhmu tidak mungkin. Dengan pedang bayangan darah di genggamannya, Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Aku berusaha menghancurkan setengah kekuatanmu dengan metode ini. Aku tidak berharap kamu menyerah begitu cepat. Seperti yang sudah kuduga, ini hanya tipuan. Sektor binatang buas Bedi tiba-tiba meraung rendah. Aku tidak bisa diganggu dengan hal lain. Aku akan menghancurkanmu sampai mati segera. Itu akan berhasil. Kemudian segera gemuruh mengikuti. Ukiran rahasia berwarna darah di seluruh tubuh sektor binatang buas Bedi tiba-tiba menyala. Kemudian, lingkaran cahaya warna darah mulai muncul di seluruh tubuhnya. Auranya tiba-tiba meningkat dalam kekuatan saat menyerang Luo Feng dengan lolongan. Itu sangat cepat, sehingga kecepatannya jauh melebihi Luo Feng. Sambil memegang pedang bayangan darahnya, Luo Feng mengingat sesuatu yang pernah Morosa katakan kepadanya, Tuan, sektor binatang buas tahap kelima telah memperoleh bagian dari asal-usul penghancuran. Dengan kata lain, ia memiliki teknik yang paling kuat, penghancuran. Bahkan jika ia memilih untuk tidak mengeksekusi teknik yang paling kuat ini, serangan biasa masih akan berisi kehancuran yang halus. Dengan demikian, kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Kalau begitu aku akan melihat sendiri. Luo Feng membakar kekuatan saktinya hingga batasnya. Seketika, Dewa Wuqi diresapi dengan beberapa kekuatan saktinya. Setelah bertransformasi menjadi Dewa Wuqi perak putih, aura Luo Feng menghasilkan ledakan instan. Dia sudah berhasil mengaktifkan tahap kedua Dewa Wuqi, jadi dalam rentang waktu singkat itu, kekuatannya meroket. Selama ini, dia terus memegang pedang bayangan darahnya. Manusia, dengan seluruh tubuhnya yang dimandikan dengan lingkaran cahaya berwarna darah, tangan kanan dan kiri sektor binatang buas Bedi mengulurkan satu demi satu, seolah-olah masing-masing memegang alam semesta tanpa akhir. Kemudian jari-jari di tangan kanannya mulai berubah satu per satu. Seketika, lorong pusaran air muncul di tengah-tengah ombak keemasan. Segera setelah itu, jari-jari di tangan kirinya juga mulai berubah satu per satu, dan lorong pusaran air lain muncul. Dinding dua lorong pusaran air itu, seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu dari dunia luar. Kedua lorong itu saling terkait satu sama lain, menjadi cermin satu sama lain. Dengan kedua cermin saling memantul, dunia yang tak berujung pun segera terpantul. Dua lorong pusaran air itu saling terkait satu sama lain, namun mereka tampaknya telah memunculkan dunia yang tak berujung. Jalur reinkarnasi. Sektor binatang buas Bedi memulai propulsi dengan kedua cakar. Dua lorong pusaran air yang saling terkait membentuk dunia refleksi tanpa akhir, yang memancarkan aura aneh. Dunia pindah ke sekitar Luo Feng. Hah!
Apakah ini misteri mendalam dari penghancuran asal tersebut? Kata Luo Feng. Dia segera merasa bahwa langkah ini membawa rasa kebaruan yang baru. Dua lorong pusaran air yang saling terkait ini tampaknya telah memunculkan 1 triliun ruang. Penghancuran ruang. Pedang bayangan darah, yang Luo Feng telah pegang aman dalam genggamannya, tampaknya berubah menjadi pohon willow yang baik-baik saja. Pohon willow ini tampaknya melakukan tarian atas kemauan sendiri, yang pada gilirannya, menyebabkan gelombang ruang yang tak berujung. Gelombang ruang tak berujung berkumpul dan mengembun, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibawa ke pemusnahan besar, tanpa batas. Pedang bayangan darah Luo Feng membentuk hamparan kehampaan yang luas, dimanapun ia menyentuh, ombak keemasan juga berubah menjadi kehampaan. Ketika dua lorong pusaran air yang saling bertabrakan, melawan kekuatan penindasan dari kehampaan ini. Seketika, gemuruh yang keras terdengar. Dua lorong pusaran air yang saling terjalin, mencoba yang terbaik untuk maju terus-menerus, dan miliaran dunia refleksi yang mereka keluarkan, menghasilkan ledakan kekuatan yang luar biasa, ketika mereka mengerahkan dampak besar mereka berulang-ulang. Kehampaan luas yang didera oleh pedang bayangan darah Luo Feng terus-menerus mengerahkan kekuatan penindasnya. Terlepas dari apakah itu 1000 dunia refleksi, 10.000 diantaranya, atau bahkan 100 juta, semuanya dimusnahkan. Kemudian, dua lorong pusaran air terakhir benar-benar runtuh. Kekuatan yang menindas ruang kosong bertahan, untuk area pendek lain sebelum menghilang. Apa? Sektor binatang buas Bedi tertegun. Aku sekarang dirugikan. Sektor binatang buas Bedi tidak ragu-ragu lagi. Pergi. Berbalik, Bedi segera pergi dan melarikan diri dengan kecepatannya yang meroket saat dia bergerak. Dengan kecepatan 100 kali cahaya, kemudian naik ke kecepatan 1000 kali cahaya. Sektor binatang buas Bedi mempertahankan sektor di main cahaya sambil mengeksekusi teknik pembakaran darahnya. Kemudian ia melaksanakan langkah reinkarnasi jalan pintas, yang telah diperolehnya setelah menerobos ke tahap kelima, karena telah berhasil sebagian memahami langkah menghancurkan asal. Gerakan yang digunakan adalah, gerakan paling kuat yang bisa digunakan dalam kisaran, tidak menyebabkan dampak besar pada kekuatannya. Memang, ia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi teknik yang lebih hebat yaitu teknik yang paling kuat, yang dikenal sebagai penghancuran. Itu tidak tahu mengapa, tapi itu sepenuhnya mampu melaksanakannya. Setelah dieksekusi, bahkan sebuah miniatur alam semesta dapat dengan mudah dimusnahkan. Namun demikian, harga yang harus dibayar mahal. Sejumlah besar energi akan dikonsumsi saat eksekusi. Bagaimanapun, itu baru saja menyeberang ke tahap kelima dan belum mencapai tingkat atas dari tahap kelima. Dia tidak berani untuk mengeksekusi teknik ini. Lari, kata Bedi, aku akan melarikan diri untuk saat ini. Ketika kekuatan aku mencapai tingkat atas dari tahap kelima, atau bahkan tingkat keenam, aku akan membunuhnya. Itu juga tidak akan terlalu lama. Dia sudah menjadi dewa sejati. Tidak mungkin dia bisa melangkah lebih jauh. Tapi aku punya lebih dari cukup ruang untuk naik. Bedi mungkin berpikir seperti ini, tetapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut. Ini adalah pertama kalinya ia terpaksa melarikan diri. Sampai saat ini, tidak ada yang pernah bisa memaksanya sampai harus melarikan diri, namun Luo Feng membawanya ke dalam keadaan menyedihkan ini. Berhenti. Luo Feng mengeksekusi samudra emas tak berujung dan ruang kosong satu pikiran. Pada saat yang sama, ia menunjuk ke kejauhan, dan menara bintang berlantai 9 langsung terbang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dasarnya terdiri dari kegelapan tak berujung, yang menyelimuti sektor binatang buas Bedi di kejauhan. Pusaran air hitam tak berujung, yang melahap sektor binatang buas Bedi dengan gila. Itu tidak berguna. Sektor binatang buas Bedi mengeksekusi teknik pembakaran darahnya. Ukiran rahasia berwarna darah di sekujur tubuhnya melepaskan sinar cahaya yang memungkinkannya dengan mudah menahan penindasan menara bintang. Sepertinya itu tidak cukup. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera membawa kembali menara bintang. Pergi. Luo Feng melambai lagi, dan harta karun hijau berstruktur mengambang ke pandangan. Segera, jutaan cabang dan tanaman merambat menyebar untuk mengisi sekeliling, dengan cepat mengaburkan seluruh dunia. Hampir seketika, sektor binatang buas Bedi yang jauh, yang berusaha melarikan diri, diselimuti oleh harta ini. Aku tidak percaya kamu akan bisa lolos dari ini, kata Luo Feng.
Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. 1000 helai tanaman merambat bertindak dalam pertunjukan dengan samudra emas tak berujung, dan satu ruang kosong yang dianggap kosong. Jika kamu masih bisa melarikan diri, maka pasti ada sesuatu yang salah. Dengan satu ruang kosong yang dipikirkan, Luo Feng mampu mengendalikan waktu dan ruang. Samudra emas tak berujung jatuh di bawah kategori tipe harta domain. Dan 1000 helai tanaman merambat adalah senjata spiritual, dan juga senjata yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Ketiganya adalah harta jenis automaton. Di antara mereka, 1000 helai tanaman merambat dan mutiara samudra emas, umumnya digunakan oleh dewa ruang hampa sejati. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain, ruang kosong pikiran tunggal adalah yang terlemah di antara ketiganya. Ketika ketiganya ditumpangkan, sektor binatang buas Bedi pun akhirnya terjebak. Membuka jalan reinkarnasi. Bedi, yang terjebak dalam lorong, bisa merasakan dirinya dikelilingi oleh lautan, dengan waktu dan ruang menekannya. Jauh di kejauhan, cabang-cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya terjerat dengan padat di sekelilingnya, berisi di dalam dunia yang tertutup. Itu sekarang di dalam dunia yang disegel ini, dengan seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya berwarna darah, mencoba yang terbaik untuk melakukan serangannya, halangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke banyak cabang dan daun, tetapi cabang dan daunnya terlalu kuat dan kokoh. Tidak ada cara untuk membebaskan diri dari mereka. Sektor binatang buas Bedi mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan raungan marah, urat-urat tebal dipaksakan di sekitar kedua lehernya, karena kedua matanya memancarkan kegilaan yang dahsyat. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Kemampuan Luo Feng jauh lebih dari cukup untuk mengirimnya ke malapetaka. Itu sebabnya dia harus keluar sekarang. Tidak ada pilihan lain, hanya gerakannya yang paling kuat yang tersisa. Kamu ingin mati, kata sektor binatang buas Bedi. Kalau begitu aku akan memberimu kematian. Sektor binatang buas Bedi meraung. Segera, itu dieksekusi teknik yang paling kuat, yaitu penghancuran. Setelah sektor binatang buas Bedi memasuki level 5, ukiran berdarah telah terbentuk di kulit aslinya yang hitam. Ketika Bedi menjerit dan melakukan teknik tertinggi penghancuran, ukiran itu mulai mengalir di permukaan tubuh Bedi. Kemudian mereka berenang keluar dari kulitnya, dan mulai mengapung di belakangnya. Gambar ukiran raksasa berdarah melayang di belakang Bedi. Tidak ada lagi ukiran pada permukaan tubuhnya. Jeritan kuno bergemuruh, dan gambar ukiran besar di belakang Bedi mulai bersinar dengan cahaya yang bersinar. Gambar itu seperti kerangka, dan cahaya yang dihasilkannya seperti kulit dan daging. Mereka dengan cepat membeku, membentuk bayangan sektor binatang dengan dua kepala. Itu adalah binatang sektor yang dibentuk oleh gambar ukiran, dan itu berkilau, memadamkan cahaya yang tak berujung. Penghancuran. Sektor binatang buas Bedi meraung. Hancurkan. Raung bayangan sektor binatang buas yang sangat besar, di belakangnya. Kedua suara itu bergema satu sama lain. Teriakan gabungan itu bahkan membuat jiwa Luo Feng gemetar, ketika dia menyaksikannya dengan ruang kosong yang dipikirkannya. Bedi tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Kelima jari bergerak, memicu ruang dan waktu di sekitar mereka. Pusaran air putih luas berkilau muncul entah dari mana. Miliaran kali lebih bersinar daripada bintang. Bedi mendorongnya dengan tangan kanannya, dan gambar sektor binatang buas di belakangnya juga mendorong. Pusaran air putih berkilau berputar saat terbang ke depan, menghancurkan semua yang disentuhnya. Saat portal pusaran air bergerak maju, portal itu masih berputar, dan kekuatan dari pemintalannya dapat mengikis segalanya. Dinding cabang dan daun yang besar hancur dan berserakan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditarik. Raksasa, berbentuk oval tanaman merambat besar, cabang, dan daun menghilang, berubah kembali menjadi tanaman hijau gelap yang berharga, 1000 helai tanaman merambat. Portal pusaran air tampaknya bergerak lambat. Namun, itu karena ilusi bahwa waktu hampir berhenti. Sebaliknya, dia bergerak cepat. Setelah menembus 1000 helai tanaman merambat, itu dibebankan pada Luo Feng di kejauhan. Ada menara 9 tingkat berdiri di gelombang emas di kejauhan. Luo Feng sudah memasuki menara bintang. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa menahan serangan itu, Luo Feng tetap tidak bisa gegabah. Mati. Sektor binatang buas Bedi menatap Luo Feng di kejauhan, matanya berkedip penuh harap. Di menara bintang,
Luo Feng menyaksikan portal pusaran air bercahaya menyerbunya. Penghancuran. Apakah penghancuran ini? Ini adalah teknik serangan paling kuat dari semua 6 level sektor binatang buas, yang berisi bagian dari asal mula penghancuran. Luo Feng sangat senang. Dewa-dewa sejati yang lebih lemah hanya akan merasakan bahwa kekuatannya sangat besar dan luas, mereka tidak akan bisa melihat misteri di baliknya. Adapun Luo Feng, dia bisa memahami beberapa misteri. Meskipun dia juga dewa sejati, dia adalah dewa sejati yang bisa menciptakan teknik di tingkat atas level 11, yang berarti dia sudah sekuat dewa ruang hampa sejati yang biasa. Jika dia mau, dia pasti bisa mengubah alam semesta miniaturnya ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi dewa ruang hampa sejati setelah itu. Hanya ada satu ambang batas untuk menjadi dewa ruang hampa sejati. Selama seseorang mampu menciptakan teknik di tingkat 10 tingkat teratas, mereka akan mampu menjadi dewa ruang hampa sejati, seperti halnya master asal. Adapun master sejati mata sakti, dewa sejati Juehe, dan pemimpin kota kekacauan primal, mereka hanya mampu menciptakan teknik di tingkat 9 tingkat atas. Sangat sulit bagi mereka untuk menerobos. Demikian pula, sebagian besar master semesta hanya bisa membuat teknik di tingkat 5 tingkat atas, dan sulit bagi mereka untuk maju. Luo Feng telah menjadi dewa sejati setelah tubuh saktinya mencapai 100.000 kali, yang lebih sulit daripada menjadi dewa sejati yang kekal. Selain itu, ia memiliki fondasi yang kuat dan telah memperoleh banyak hal, ketika memahami evolusi kekacauan, sehingga ia dapat buat teknik di level 11 tingkat teratas. Namun Luo Feng tidak berani menjadi dewa ruang hampa sejati sekarang. Begitu dia menjadi dewa ruang hampa sejati, dia harus melampaui inkarnasi dalam waktu yang sangat singkat. Itu berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk melawan sektor binatang buas, dan ketika dia melampaui inkarnasi, sektor binatang buas bisa pergi dan menelan alam semesta miniaturnya. Mereka akan menghancurkan alam semesta yang asli, dan seluruh umat manusia akan punah. Warga bumi dan semua anggota keluarga Luo Feng akan mati. Itu adalah sesuatu yang Luo Feng tidak akan biarkan terjadi. Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia tidak berani mencapai terobosan. Sebaliknya, ia tetap berada di level dewa sejati. Itu adalah satu-satunya cara dia punya cukup waktu untuk melawan sektor binatang buas. Apakah itu sumber kehancuran? Dan alam semesta yang asli adalah asal mula kehidupan. Luo Feng terpesona oleh gerakan ini. Portal pusaran air itu merupakan bagian dari asal-usul kehancuran, namun begitu mengkilap dan cerah. Portal pusaran air putih dan berkilauan yang datang di Luo Feng melemparkan refleksi di matanya. Dia terus menemukan misteri portal pusaran air, dan di kejauhan, avatar kekuatannya yang sakti sedang belajar dan memahami di ruang pilar batu bergaris hitam, di mana waktu bergerak 10 juta kali lebih cepat, untuk memperbaiki diri. Penghancuran. Dia belum pernah menemukan sumber kehancuran sebelumnya. Dia adalah makhluk yang lahir di alam semesta asli, jadi dia benar-benar kagum dengan gerakan ini. Waktu hampir membeku, dan portal pusaran air yang berkilau tiba-tiba menghantam menara 9 tingkat, menghancurkan seluruh menara bintang. Apa langkah yang luar biasa? Luo Feng sangat senang. Bedi itu tidak memiliki dewa Wuqi, sayap Siwu, dan pedang bayangan darah. Yang ia miliki hanyalah kekuatannya sendiri, namun ia masih bisa mengeluarkan kekuatan itu. Jika aku tidak memiliki menara bintang, aku akan mengalami kerugian besar, bahkan jika aku bisa menahan serangan itu. Portal pusaran air mengenai menara bintang. Luo Feng jelas bisa merasakan betapa kuatnya gerakan itu, dan dia bisa segera mengatakan bahwa dia mampu menahannya. Untungnya dia memiliki dewa Wuqi dan pedang bayangan darah. Bersembunyi di menara bintang, semua yang kamu inginkan jika kamu pengecut, sektor binatang buas. Bedi berkata dengan kejam. Gambar besar sektor binatang buas di belakangnya telah menghilang, sementara gambar ukiran berdarah bergabung dengan kulitnya. Sektor binatang buas. Bedi berbalik dan mulai melarikan diri. Itu tidak bodoh. Luo Feng bisa dengan mudah melawan penghancuran dengan bersembunyi di menara bintang, jadi tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Kamu adalah sektor binatang buas yang paling kuat, Bedi, kata Luo Feng. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Menara bintang dengan cepat terbang menuju Bedi. Baik mutiara samudra emas dan sayap Siwu berusaha mengendalikan ombak keemasan, dan waktu serta ruang yang membeku di tempat.
Mereka berdua menyusahkan Bedi. Luo Feng sudah sangat cepat di bawah batasnya, dan Bedi benar-benar ditekan, sehingga mereka semakin dekat. Sialan, Bedi tampak galak. Itu sangat marah sehingga mengepalkan giginya. Itu tidak repot-repot memisahkan tubuhnya, karena ia tahu bahwa jika itu terjadi, 99 tubuh itu tidak akan bisa menolak Menara Bintang. Menara Bintang bergegas ke Bedi, semakin dekat dengannya. Bedi, teriak Bedi. Gelombang kekuatan sakti segera bergegas keluar, menyelimuti Bedi, yang berusaha melarikan diri. Meskipun kekuatan yang sakti itu sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk memperlambatnya, itu seperti melemparkan besi panas ke dalam air, dan ketika lautan yang sakti mengelilingi sektor binatang buas Bedi. Kekuatan sakti dan kekuatan sektor binatang buas terus mengkonsumsi satu sama lain. Bedi marah. Itu tidak pernah ditekan seperti ini dalam hidupnya. Sekarang, ia mengerti bahwa kekuatan sakti pemimpin gerombolan Bima Sakti jauh lebih besar daripada dirinya, itulah sebabnya ia berani menggunakan gerakan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku dengan gerakan itu? Bedi memandang Menara Bintang dengan kedua kepalanya. Keluarlah dan lawanlah aku jika kamu berani. Baik, seorang berpakaian putih terbang dari Menara Bintang. Bedi tercengang. Dia tidak menduga pemimpin gerombolan Bima Sakti cukup berani untuk terbang keluar dari Menara Bintang. Bukankah dia takut aku akan membunuhnya? Bedi bertanya-tanya, bingung. Bedi telah dipaksa ke dalam situasi yang sulit, dan hampir memutuskan untuk menggunakan portal cahaya sektor untuk melarikan diri, karena itu adalah sarana utama untuk melarikan diri. Tapi begitu itu dilakukan, ia harus membakar sektornya sendiri, mengurangi tingkat sektornya setidaknya satu tingkat penuh. Bedi adalah sektor binatang buas di level 5, jadi jika dia mengeluarkan teknik sektor portal cahaya, setidaknya akan turun ke level 4, yang berarti ia setidaknya perlu makan 30 sektor binatang buas di level 4, untuk kembali ke level 5, dia tidak akan mengambil langkah itu, kecuali nyawanya terancam. Bedi, Luo Feng terbang menuju Bedi dengan pisau bayangan darah di tangan. Aku menghormatimu dan akan membunuhmu dalam pertarungan. Sombong kamu, teriak Bedi semakin marah. Tiba-tiba, ukiran darah muncul di kulitnya lagi dan berputar di sekitar tubuhnya yang sakti. Mereka terbang di belakang tubuhnya, dan mulai bersinar. Cahaya dengan cepat mengembun. Ukiran berdarah itu seperti kerangka, membentuk binatang sektor yang berkilau sekali lagi. Gambar Bedi dan sektor binatang menggunakan langkah yang sama. Mereka berdua mengulurkan tangan kanan mereka. Penghancuran. Bedi melakukan gerakannya yang paling kuat lagi. Meskipun ia juga menghabiskan banyak energi, itu tidak henti-hentinya seperti portal cahaya sektor. Hebat. Luo Feng menatap portal pusaran air yang bercahaya dan bersinar, mencoba mempelajarinya. Mengapa Luo Feng keluar untuk melawannya? Karena dia ingin menyaksikan langkah penghancuran. Penghancuran berisi bagian dari asal kehancuran, dan kecuali dia melawan sektor binatang buas, dia tidak punya kesempatan lain untuk memahaminya. Jadi, begitulah cara kerjanya. Sementara Luo Feng menontonnya, tubuh kekuatan saktinya menganalisisnya di tempat di mana waktu bergerak, 10 juta kali lebih cepat. Bedi menatap Luo Feng, mengepalkan giginya. Mati. Portal pusaran air yang berkilauan menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan terbang ke arah Luo Feng. Itu menghancurkan semua yang disentuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan portal pusaran air yang mewakili kehancuran, namun Luo Feng berdiri diam dengan pedang bayangan darahnya, berkonsentrasi pada portal pusaran air. Luo Feng tiba-tiba melambaikan pedang bayangan darah di tangannya. Sayap ringan, cahaya pedang meledak, dan tiba-tiba, naga putih besar dengan sayap besar muncul. Panjang naga itu lebih dari 100 juta kilometer. Sisik individualnya berbeda, setiap skala lebih terang daripada bintang, dan matanya tampak acuh tak acuh. Itu mengguncang sayapnya, lalu menabrak portal pusaran air dengan kepalanya yang diturunkan. Portal pusaran air dan naga sayap cahaya tiba-tiba saling menabrak. Luo Feng sekuat dewa ruang hampa sejati, dan dia memiliki dewa Wuqi, pedang bayangan darah, dan Duan Mi. Serangan itu sama kuatnya dengan dewa ruang hampa sejati tingkat atas, dan bisa menghancurkan alam semesta miniatur. Itu seperti kehancuran alam semesta. Gelombang dampak tak berujung melolong, lalu menyebar, menyapu ke segala arah.
Sebagian dari lorong pusaran air yang tidak lengkap, yang bertabrakan dengan permukaan pedang bayangan darah Luo Feng, membuatnya berguling dan terbang ke kejauhan. Dampak kuat saat dipukul menyebabkan Luo Feng sangat tidak nyaman. Seketika, dia meludahkan seteguk darah. Setelah menjadi dewa sejati, darah Luo Feng telah berubah menjadi warna merah normal, dari darah biasa. Sungguh misterius. Sangat misterius. Luo Feng tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kesenangan. Babak pertama, dia hanya mengamati bagaimana menara bintang bertarung dan melawan penghancuran. Tapi kali ini, dia menggunakan pedang bayangan darah dengan tangannya sendiri, dan menahan penghancuran secara pribadi. Sekarang, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang asal mula kehancuran. Secara alami, ia telah memperoleh lebih banyak dari sebelumnya. Adapun seteguk darah yang telah dimuntahkannya. Apakah itu masalah besar? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Adapun konsumsi tubuh saktinya, mengingat tubuh sakti Luo Feng yang besar, itu bisa diabaikan. Sektor binatang buas Bedi melihat, bagaimana Luo Feng mampu mengubah kembali menjadi seberkas cahaya yang mengalir, untuk mengisi daya setelah meludahkan seteguk darah. Dia kemudian terperangah. Kamu bisa menolak itu. Tidak pernah terpikir oleh Bedi sebelumnya, bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti benar-benar akan mampu melawan penghancuran di hadapannya, tanpa bantuan harta apapun seperti harta jenis istana, menara bintang. Apakah ini langkah terkuat kamu? Kata Luo Feng. Ini sangat rata-rata. Luo Feng merobek-robek ruang. Pedang bayangan darah muncul di tangannya sekali lagi. Sinar pedang memotong ruang. Pedangnya berubah menjadi naga bersayap raksasa dan bercahaya. Naga yang gemerlap, diterangi dengan cahaya putih, dengan anggun mengepakkan sayapnya saat mengarahkan dirinya ke arah Bedi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, itu menukik menuju sektor binatang buas. Sektor binatang buas Bedi tidak berani menahan dengan paksa. Menyadari bahwa langkah yang dibuat Luo Feng ini, hanya satu tingkat lebih rendah dari penghancuran. Jika Bedi terkena serangan Luo Feng, jumlah kekuatan yang akan hilang, akan hampir sama dengan apa yang diperlukan untuk mengeksekusi penghancuran sekali. Karena pertukaran pukulan telah dimulai sampai sekarang, ia telah melakukan penghancuran 2 kali. Bedi hanyalah binatang sektor yang baru saja menyeberang ke tahap kelima, artinya mengatakan bahwa ia belum mencapai tingkat atas. Jika terus melakukan langkah ini, maka pada tingkat ini, Luo Feng bahkan tidak perlu mengangkat jari, Bedi sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Membagi, sektor binatang buas Bedi membagi tubuhnya menjadi 99 avatar, yang kemudian melarikan diri ke segala arah. Naga putih yang mempesona itu mengangkat kepalanya dan, dengan raungan yang keras, langsung hancur menjadi 1000 garis cahaya putih. Garis-garis cahaya ini meledak dan melesat ke arah 99 avatar. Kemudian, tiba-tiba, mereka di antara 99 avatar yang dibombardir oleh garis-garis cahaya putih tersebar ke kehampaan. Akhirnya, yang tersisa hanyalah tubuh asli Bedi dalam pelarian. Tubuh aslinya telah terkena 3 garis cahaya putih, tetapi Bedi masih dalam pelarian, melarikan diri secepat mungkin. Bedi, aku keluar sekarang, kata Luo Feng, namun kamu menolak kesempatan untuk berperang. Kecepatan Luo Feng jelas melampaui Bedi, karena ia dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Bedi tidak mengucapkan satu ucapan pun sebagai balasan. Yang dilakukannya adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari Luo Feng. Bagaimana dengan ronde lain? Langkahmu itu, bukankah itu berarti sangat mengesankan? Semakin dekat Luo Feng, semakin dia menyesali kemalangannya. Dari Morosa, dia telah mengetahui bahwa jumlah sektor binatang buas tahap kelima biasa, yang mampu mengeksekusi penghancuran tidak terlalu bagus. Untuk menjalankan langkah itu, jumlah daya yang dihabiskan terlalu besar untuk dibayar. Rupanya, pada saat ini, Bedi tidak lagi mau melakukan tindakan lagi. Kalau saja aku bisa mengamatinya beberapa kali lagi, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagiku, Luo Feng mengeluh pada dirinya sendiri. Dia telah merasakan kehancuran 2 kali, dan itu adalah keuntungan mengejutkan yang didapatnya. Dia merasa bahwa selama dia bisa mencerna informasi sedikit lagi, dia akan dapat membuat teknik rahasia di tingkat ke-12. Penting untuk dicatat bahwa, setiap langkah maju hanya akan menjadi lebih keras. Selain itu,
Luo Feng telah mengatur kendali dan membatasi dirinya pada level dewa yang sebenarnya, jadi secara teknis, bahkan lebih sulit baginya untuk naik level. Dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan dewa sejati abadi, bagaimana ia akan naik ke level yang berbeda? Pertama, melalui pemahaman normal. Kedua, dengan mengamati evolusi alam semesta miniaturnya sendiri. Jika alam semesta miniatur dewa sejati terlalu kecil, tingkat wawasan yang diperlukan evolusinya juga akan lebih rendah. Seperti kelahiran dan kehancuran jagat raya, sangat mendalam bahwa bahkan makhluk-makhluk besar, yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban kuno, ingin sekali memandangnya. Ini adalah alasan yang tepat mengapa tamu gunung duduk, ingin Luo Feng membuat terobosan seperti itu dari tekad asal mula alam semesta. Alam semesta miniatur dewa sejati adalah yang terkecil, sedangkan alam semesta miniatur dewa ruang hampa sejati sedikit lebih besar. Evolusi internal dewa ruang hampa sejati, melibatkan tingkat wawasan yang lebih dalam. Alam semesta miniatur dewa sejati yang kekal bahkan lebih masif, dan operasi internalnya, bahkan, lebih mistis. Dia terus meningkat. Jika Luo Feng mencapai terobosan, untuk menjadi dewa sejati, ia percaya bahwa peningkatan yang akan ia lakukan dalam memahami alam miniaturnya, akan jauh lebih cepat. Tetapi dia tidak berani, pada saat ini, karena dia perlu membatasi dirinya pada tingkat dewa sejati. Karena ini yang akan kamu lakukan, maka kamu sendiri yang harus disalahkan, kata Luo Feng, mendengus. Gelombang kekuatan sakti muncul dan dengan cepat, itu pindah ke mengikat sektor binatang buas bedi, yang tidak terlalu jauh. Kekuatan saktinya dan kekuatan sektor binatang buas mengkonsumsi satu sama lain dengan gila. Kedua kepala sektor binatang buas bedi menoleh, untuk melihat Luo Feng. Itu seperti memberikan Luo Feng tatapan mati, dan melalui gigi terkatup, ia berkata, pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku akan mengingat ini. Sektor binatang buas bedi mengangkat kepalanya tiba-tiba, untuk mengeluarkan raungan keengganan. Raungannya terdengar penuh kegilaan dan kesedihan. Seiring dengan raungan, tubuhnya memancarkan cahaya yang kaya dan berwarna-warni. Sektor paling penting dalam tubuhnya terbakar seperti orang gila. Ini adalah jalan lain, yang paling tidak ingin diambil oleh sektor binatang buas. Untuk semua sektor binatang buas yang paling kuat, harus membuat pilihan ini, berarti bahwa jika ia ingin naik kembali ke peringkatnya sebagai nomor satu, kesulitannya akan meningkat hingga puluhan ribu kali. Tidak baik, Luo Feng segera menyadari bahwa sektor binatang buas ini, bedi, ingin mengeksekusi sektor lorong cahaya. Segera saat itu juga, di belakangnya, 5 pasang sayap yang gemilang terbentang luas. Mereka semua berkobar hingga batas maksimal saat mereka dengan gila-gilaan, menanamkan kekuatan sakti ke dalam sayap Siwu. Sepasang sayap keempat diaktifkan, dan secara instan, setiap ukiran rahasia pada sepasang sayap keempat ini menyala dengan menyilaukan. Satu ruang hampa pikiran menghilang tanpa penundaan lebih lanjut, sementara pada saat yang sama, alam semesta mini dengan diameter hingga 10.000 tahun cahaya, muncul entah dari mana. Ada aliran udara kacau di mana-mana. Gelombang emas yang dibentuk oleh mutiara samudra emas, hanya membentuk wilayah kecil dari seluruh miniatur alam semesta. Ini adalah tahap keempat sayap Siwu, yaitu membangun alam semesta dengan satu pemikiran. Tidak, seru bedi. Sektor lorong cahaya, yang hampir menyelesaikan formasinya, tiba-tiba ditindas oleh kekuatan asal mula alam semesta miniatur Luo Feng. Segera saja teknik itu menjadi runtuh. Ini membawa ekspresi teror ke wajah sektor binatang buas bedi. Dia merasa tidak rela, dan dia menjadi gila, berteriak, waktu lain, menyala. Cahaya warna-warni yang dipancarkan oleh sektor binatang buas bedi jauh lebih kaya. Itu hanya dimaksudkan untuk turun ke tahap keempat, tapi sekarang, itu tidak bisa diganggu dengan hal lain. Bahkan jika itu harus diturunkan ke tahap ketiga, itu akan menerima nasibnya. Selama itu bisa lolos, tidak ada lagi yang penting. Kemudian di bawah tekanan yang diberikan oleh asal mula alam semesta miniatur, sektor lorong cahaya tidak dapat terbentuk. Bedi putus asa, tidak ada daya tersisa untuk konsumsi. Ini karena, jatuh dari tahap kelima ke tahap keempat, energi dari cahaya sektor yang dihasilkan paling banyak, dari tahap keempat ke tahap ketiga, energi yang dihasilkan oleh sektor cahaya jauh lebih rendah.
Bahkan tidak perlu menyebutkan energi yang dihasilkan, untuk transisi selanjutnya ke bawah. Itu telah jatuh jauh dari tahap kelima ke tahap ketiga begitu saja, namun begitu mudah ditundukkan. Kesenjangan dalam kemampuan seperti itu, dari resistensi hingga ketidakberdayaan total, ini menjelaskan kepada sektor binatang buas bedi bahwa, bahkan jika dia menambahkan lebih banyak energi cahaya sektor, apapun yang dia lakukan tidak akan berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata sektor binatang buas bedi. Bagaimana mungkin aku jadi seperti ini? Aku sudah menyeberang ke tahap kelima. Bedi merasa sulit untuk percaya, dia memandang sekeliling pada aliran udara yang kacau, di mana-mana, lalu kembali kepada Luo Feng yang jauh. Luo Feng hanya tersenyum. Dia bisa melakukan langkah membangun alam semesta, dengan satu pikiran semua berkat sektor binatang buas bedi. Sebelum mereka bertukar api, dia masih jauh dari memahami sepenuhnya tahap keempat sayap Siwu. Batas kecil yang memisahkannya, dari pemahaman penuh menghambat keberhasilannya menerobos. Namun, dengan menyaksikan sektor binatang buas bedi mengeksekusi penghancuran, yang juga merupakan yang pertama kali Bedi menggunakannya, ia dapat memperoleh pemahaman, dan dengan demikian, ia dapat dengan cepat mengatasi batas kecil pemahaman yang mencegahnya, dari belajar cara mengaktifkan tahap keempat sayap Siwu. Dan ketika sektor binatang buas bedi mengeksekusi penghancuran untuk kedua kalinya, Luo Feng telah mampu memahami lebih banyak lagi. Untuk membangun ruang hampa pikiran tunggal. Untuk membangun alam semesta dengan satu pemikiran. Keduanya adalah metode untuk mengendalikan waktu dan ruang. Sementara kontrol yang digunakan oleh ruang hampa pikiran tunggal, dianggap terbatas, kontrol membangun alam semesta dengan satu pemikiran memunculkan kontrol atas semesta miniatur. Itu sangat kuat sehingga menakutkan. Untuk dapat membangun alam semesta, bagaimana sektor lorong cahaya bisa terbebas? Terima kematian. Menara bintang terbang keluar dari tengah tangan Luo Feng segera. Itu melayang tergantung di udara, dan dari dasarnya, pusaran air gelap tak berujung terbentuk untuk menjebak sektor binatang buas bedi di kejauhan. Setelah jatuh kembali ke sektor binatang buas tahap ketiga, Bedi tidak berdaya melawan kekuatan pengontrol ganda menara bintang, dan alam semesta miniatur Luo Feng. Kamu sangat kejam, kata sektor binatang buas Bedi, diikat oleh pusaran air yang gelap dan dipaksa untuk terbang menuju lubang hitam di dasar menara bintang. Itu memberi Luo Feng, yang berdiri agak jauh, tatapan kosong saat meraung, pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu memang penghalang terbesar di jalan seluruh klan sektor binatang buas. Namun, tidak ada yang pernah berhasil menghentikan bangkitnya kita sektor binatang buas, tidak ada sama sekali. Semua yang mencoba menghentikan kita semua, akan dihancurkan oleh sektor binatang buas. Sektor binatang buas Bedi menatap ke arah Luo Feng. Kamu, dan semua rasmu, kata Bedi. Takdir bahwa kalian semua akan dihancurkan. Ini adalah takdir kamu, dan tidak mungkin kamu bisa menentang takdir. Hahaha, seluruh sektor binatang buas Bedi meledak dalam ledakan keras. Lalu, menjadi lenyap sama sekali. Luo Feng menyaksikan seluruh adegan dari jauh. Bedi memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kembali ketika Morosa telah mencoba untuk menghancurkan diri sendiri, dia hanya berada pada tingkat sektor binatang buas puncak tahap kedua. Luo Feng telah bisa mengandalkan kekuatan penindasan menara bintang, kekuatan asal-usul alam semesta miniaturnya, dan kekuatan ruang hampa pikiran tunggal. Melapiskan ketiga lapisan ini, ia mampu menahan Morosa agar tidak dapat merusak diri sendiri. Tetapi bahkan jika Bedi telah diturunkan peringkatnya, itu masih akan berada di tingkat puncak tingkat ketiga, sementara dia hanya memiliki kekuatan asal mula alam semesta miniaturnya, yang dapat dia gunakan sebagai penindasan. Kemampuan untuk membangun alam semesta dengan satu pemikiran, bila dibandingkan dengan alam semesta miniatur dewa sejati biasa, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat, tetapi masih jauh dari alam semesta miniatur Luo Feng yang tangguh dan kuat. Bedi dimusnahkan. Tepat sebelum Bedi dimusnahkan, ia akan, tanpa diragukan lagi, mengirimkan informasi apapun yang diinginkannya ke sektor binatang buas lainnya, untuk diketahui tidak termasuk Morosa, segera. Dengan begitu, mereka bisa mendeteksi berita tanpa penundaan. Sarang sektor binatang buas jatuh ke dalam kegelapan total. Hampir 10 juta sektor binatang buas tersebar di seluruh tempat.
Pada hari-hari normal, binatang buas ini akan bertarung satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati, hanya untuk kesempatan muncul sebagai raja terakhir dari kawanan. Mereka adalah penghancur alami. Betapa mulianya mereka tidak pernah memandang ke ras lain di samudra semesta. Di mata mereka, bahkan mereka yang berada di masa perkembangbiakannya, berbagai ras lain di samudra semesta hanyalah makanan. Aku Bedi. Baca pesannya. Master nomor 1 alam semesta, pemimpin Bima Sakti Luo Feng, telah menembus jantung tanah kegelapan kita. Dia sudah memasuki jantung tanah kegelapan kita. Aku mungkin telah menyeberang ke tahap kelima. Tapi aku masih bukan lawannya. Dia jauh lebih kuat dari yang kita harapkan. Semua sektor binatang buas, saat krisis hidup dan mati kita benar-benar telah tiba, ketika berhadapan dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Jika kita tidak bersatu dalam menghadapi musuh ini, kita semua sektor binatang buas akan binasa di tangannya. Ini adalah krisis terbesar yang kita hadapi di sektor binatang buas. Kita semua harus menghadapi krisis ini bersama. Buang semua pertempuran. Bersama-sama, kita harus bergabung dengan pasukan untuk memusnahkan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aku telah mengeksekusi sektor lorong cahaya, namun aku masih tidak dapat melarikan diri. Aku harus menghancurkan diri sendiri, tetapi semua rekan sektor binatang buas aku, ingatlah ini, aku, sektor binatang buas tahap kelima, Bedi, telah mati di tangan Luo Feng. Dan kalian semua harus membunuhnya. Bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Suara sektor binatang buas Bedi, bergema di hati hampir 10 juta binatang sektor dari tanah kegelapan. Pada saat itu, terlepas dari seberapa liar pikiran ambisius mereka, setiap sektor binatang buas terdiam. Hampir 10 juta sektor binatang buas padat berkumpul bersama, namun pada saat itu, ada keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka semua berbarengan. Tak lama setelah itu, mereka semua menyadari bahwa Bedi, yang mereka semua dapat deteksi sebelumnya, tiba-tiba menghilang. Bedi telah dimusnahkan. Puluhan juta sektor binatang buas di seluruh sarang sektor binatang buas, mengangkat kepala dan meraung bersama-sama. Di tengah raungan mereka, amarah dan kegilaan tak berujung. Bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti, bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti, bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Satu persatu, sektor binatang buas mengirimkan suara mereka sendiri. Setiap sektor binatang buas tunggal, dapat mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya dari sesama sektor binatang buas. Puluhan juta dari mereka semua mentransmisikan suara mereka dalam sinkronisasi, dalam ritme dan nada yang sama. Semuanya mengirim pesan yang sama, bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Semua sektor binatang buas di tanah kegelapan terkejut dan geram. Pertama, pemimpin gerombolan Bima Sakti itu telah memperbudak Morosa. Dan sekarang, dia membunuh Bedi, yang telah mencapai level 5. Bedi telah menjadi sektor binatang buas dengan teknik serangan paling kuat, penghancuran. Namun dia terbunuh. Pemimpin gerombolan Bima Sakti jelas merupakan ancaman, bagi seluruh ras sektor binatang buas. Kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kami ada di mana-mana di tanah kegelapan. Bagaimana dia bisa masuk ke pedalaman dan membunuh Bedi? Bahkan jika dia memiliki panduan dari Morosa, dia seharusnya tersesat dan tidak bisa mengatakan di mana dia saat memasuki tanah kegelapan. Dengan bantuan dari Morosa, mungkin dia bisa mencapai pedalaman. Yang perlu kita lakukan adalah membunuhnya. Kita harus mengelilinginya dalam kelompok besar. Kami membutuhkan cukup sektor binatang buas. Kalau tidak, dengan bantuan Morosa, ia dapat dengan mudah pergi lagi. Dia membunuh Bedi kali ini. Lain kali, mungkin Kia dan Long Zuo. Dia akan membunuh kita semua, dari yang terkuat hingga yang terlemah. Dia harus mati, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Dia membunuh Bedi tepat di tempat Bedi berdiri. Sektor binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mentransmisikan suara mereka. Pikiran sektor binatang buas bekerja sama cepatnya dengan para dewa sejati, jadi mudah bagi mereka untuk tetap berhubungan, dengan beberapa juta suara pada saat yang sama. Seketika itu juga, binatang buas sektor ganas berteriak dan mengamuk, dan mereka semua bergegas menuju tempat di mana Bedi meninggal, terutama binatang buas sektor yang berada di dekatnya. Mereka bergegas ke sana lebih cepat. Kita harus menemukannya sehingga dia tidak akan pergi.
Setiap sektor binatang buas dipahami. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sudah lebih kuat daripada semua sektor binatang buas lainnya, dan dengan dia masih hidup, raja utama dari sektor binatang buas tidak mungkin dilahirkan. Selain itu, pemimpin gerombolan Bima Sakti mendapat bimbingan dari Morosa, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri, yang berarti mereka harus menemukannya secepat mungkin. Jika mereka tidak dapat menemukannya tepat waktu, pemimpin gerombolan Bima Sakti mungkin akan pergi. Itu berarti mereka semua akan berkumpul di Luofeng, bahkan jika mereka mungkin terbunuh. Ketika dihadapkan dengan ancaman umum, sektor binatang buas yang telah dilahirkan, untuk dihancurkan akan bergabung dan melawan musuh. Setelah Luofeng lapis baja perak membunuh Bedi, dia segera berteleportasi dan mengubah arah. Morosa, katanya, tandai semua sektor binatang buas dan beritahu aku kemana mereka pergi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.